Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa iman Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Ke sesi kali ini saya ingin membahas tentang syahadat ya. Syahadat itu rukun Islam yang pertama sekaligus jadi landasan atau fondasi ya rukun yang lain. Syahadat adalah persaksian, bersaksi bahwa tidak layak ada sesembahan kecuali Allah. Juga kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu sejauh mana keyakinan kita bahwa tidak ada yang hak disembah kecuali Allah? Apakah kita sudah benar-benar mengalami dan merasakan adanya Allah dan kebenaran Rasulullah Muhammad SAW sehingga kita yakin demikian? Dalam season ini dibahas pendekatan agar kita mendapatkan keyakinan yang lebih kuat tentang Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ini penting karena syahadat itu harus selalu diperbaiki dan diperbaharui atau diupdate ya untuk perbaikan rukun yang lainnya. Pemirsa, tingkat keyakinan itu macam-macam. Dalam Al-Quran ada 3 jenis keyakinan, itu ilmu yakin yang ada dalam surat At-Takasur ayat 5, Ainul Yakin, juga At-Takasur ayat 7, dan Hakul Yakin dalam Al-Waqi'ah 95 dan Al-Haqqah 51. Ilmu yakin berarti keyakinan berdasar ilmu atau pengetahuan atau penalaran atau informasi. Ainul Yakin berarti yakin karena menyaksikan dengan mata kepala atau mata fisik, sedangkan Hakul Yakin berarti yakin karena mengalami atau merasakan langsung. Contoh, misal kita mendapat info ada seorang kaya dan dermawan, secara logika ya kita terima saja informasi seperti itu ya karena memang logis ya, dia dermawan karena memang kaya. Ini baru tahapan ilmu yakin. Ketika melihat dermawan tersebut bagi-bagi uang, berarti sudah mencapai ainul yakin. Nah, jika mendapat uang dari dermawan itu, berarti sudah sampai pada hakul yakin. Syahadah atau penyaksian atau kesaksian secara istilah merupakan pernyataan iman. Syahadat atau syahadatain karena dua misalnya, yang menjadi rukun Islam pertama merupakan deklarasi keislaman seorang. Syahadat di awal keislaman cukup pada ilmu yakin, tidak dituntut untuk sampai pada keyakinan yang lebih tinggi. Namun tidak boleh berhenti di situ. Artinya kita harus terus naik ya sampai pada hakul yakin. Yang jadi objek penyaksian dalam syahadat adalah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kita bersaksi bahwa Allah adalah yang hak disembah adalah akibat tahu atau mengenal atau makrifat akan perbuatan dan sifat-sifatnya. Begitu juga kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW Rasul Allah adalah karena kita tahu atau mengenal karakter, sifat, akhlak, dan prestasinya. Namun kita tidak pernah melihat Allah ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun kita belum pernah melihatnya. Berarti kita baru pada tahap ilmu yakin. Kita baru tahu kata orang ya, bahwa Allah itu ada begini dan begitu. Keyakinan ini masih dangkal dan awam dan rawan ya, mudah hilang gitu. Untuk itu perlu ditingkatkan pada keyakinan ainul yakin dan hakul yakin. Pemirsa, kita bisa tingkatkan pada ainul yakin dengan cara penalaran logika melalui pengamatan hasil perbuatan Allah dan sifat-sifatnya. Nah, contoh, segala sesuatu ada penciptanya, karena tidak mungkin ada dengan sendirinya. Adanya alam yang kompleks dan luas lebih memastikan adanya pencipta yang maha hebat, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan ciptaan Allah dan jangan pikirkan zat Allah. Jadi fokus kita di sini adalah mengamati ciptaan Allah atau alam semesta ini. Demikian juga keyakinan terhadap Nabi Muhammad SAW yang melalui ziarah ke tanah suci dan mempelajari sejarah Islam, napatilas, jejak, serta bukti prestasi beliau SAW. Pada tahapan ini kita sudah mencapai ainul yakin karena melihat adanya jejak perbuatan dan sifat Allah, juga jejak perbuatan dan sifat Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, salah satu bentuk itu adalah tafakur. Dengan memikirkan ciptaan Allah, kita akan sampai pada keyakinan bahwa Allah lah yang pantas, layak, dan hak disembah. Banyak perintah untuk memikirkan ciptaan Allah dalam Al-Quran, juga pada diri kita sendiri. Dalam Adz-Dzariyat 20:21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi terdapat tanda-tanda keberadaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Coba perhatikan diri kita dari yang sederhana saja. Mata misalnya. Di zaman HP sekarang ini, mata seperti kamera. Mata punya kemampuan yang hebat, bisa melihat objek yang jauh seperti bulan ya, dengan jelas, tapi juga bisa melihat objek yang dekat dengan jelas pula. Coba kita pakai kamera HP untuk melihat bulan, pasti banyak kekurangan. Ya, dengan mata kita bisa menikmati keindahan alam. Kemudian coba kita lihat atau ingat hidung ya. Alat penciuman ini sepertinya belum banyak dieksplorasi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau sekarang istilahnya saintek. Hidung itu sensitif, sedikit saja ada zat yang bau, hidung kita bisa mendeteksi keberadaannya. Dengan hidung selera makan kita bisa bangkit, dengan hidung kita bisa menikmati aroma parfum. Kemudian lidah, betapa kita bisa banyak menikmati bermacam ragam makanan. Lain koki, lain masakan, menu sama tapi berbeda, chef berbeda rasa. Kita bisa membedakan rasanya, kita bisa menikmati berbagai rasanya. Kemudian telinga, betapa banyak kenikmatan dari telinga. Kita bisa menikmati berbagai musik dan lagu yang bisa menimbulkan dan membangkitkan berbagai perasaan. Pemirsa, kalau kita lihat binatang, binatang juga punya mata, punya lidah, punya telinga, punya hidung. Tapi apakah binatang merasakan kenikmatan dari itu semua? Ya. Coba kita eksperimen lah, kita perdengarkan musik pada kambing gitu, pasti mereka cuek-cuek saja. Nah, itu membuktikan bahwa binatang itu sepertinya tidak menikmati ya musik seperti layaknya kita. Siapa yang berkenikmatan mendengarkan musik dan lagu kalau bukan Allah? Siapa yang membuat lidah bisa menikmati berbagai macam makanan kalau bukan Allah? Siapa yang beri kenikmatan mata saat melihat pemandangan indah, saat melihat orang cantik, saat melihat orang ganteng? Kalau bukan Allah, siapa lagi kalau bukan Allah? Pantaskah kita tidak menyembah Allah? Atas dasar apa kalau ada orang tidak menyembah Allah? Pemirsa, sekarang mari kita sedikit memikirkan air. Kita istilahnya melihat alam, memikirkan alam. Umumnya benda itu makin panas volumenya makin besar ya, sehingga massa jenisnya makin kecil. Sebaliknya jika makin dingin volumenya makin menyusut sehingga massa jenisnya makin besar. Untuk memahami massa jenis, lemparkan besi ke air, pasti tenggelam karena massa jenis besi jauh lebih besar dari massa jenis air. Nah, sebaliknya, lemparkan kayu, maka kayu akan mengapung karena massa jenis kayu lebih kecil dari massa jenis air. Air itu anomali karena jika didinginkan sampai beku bukan menyusut tapi mengembang, massa jenisnya jadi kecil. Massa jenis air paling besar pada temperatur sekitar 4 Celcius. Nah, untuk tahu Celcius itu apa, 0 Celcius air mulai beku ya. Jadi kalau 0 Celcius itu air mulai beku dan 100 Celcius air mendidih. Nah, itu air pada 4 derajat Celcius itu massa jenisnya paling besar. Jadi dari 4 derajat Celcius, jika air dipanaskan mengembang. Dan dari 4 Celcius juga jika didinginkan air mengembang juga. Nah, padahal zat lain mestinya menyusut. Dengan begitu, massa jenis es lebih kecil dari massa jenis air. Coba perhatikan es yang dimasukkan ke dalam segelas air. Es yang padat itu mengapung. Aneh ya, istilahnya tidak umum ya. Itu anomali. Benda padat kok mengapung istilahnya di benda cair padahal dari zat yang sama. Apa hikmahnya? Dengan mengapungnya es, maka teh hangat di dalam gelas bisa secara otomatis dingin secara merata meski tidak diaduk. Bagaimana ini bisa terjadi? Air teh makin hangat makin kecil massa jenisnya, sehingga air teh yang lebih panas ada di atas. Jika ada es, maka bersentuhan es yang sangat dingin dengan air teh yang lebih panas karena es juga di atas. Akibatnya ada pertukaran kalor, ya, penukaran energi panas dari yang panas ke yang dingin. Selanjutnya air teh jadi dingin. Massa air teh yang jadi dingin itu yang tadi bersentuhan dengan es, massa jenis jadi besar. Maka air teh yang dingin itu turun dan air teh yang masih panas yang di bawah akan naik. Nah, air yang panas yang naik tadi jadi dingin dan akhirnya turun. Begitu seterusnya sampai air semua dingin secara merata tanpa diaduk-aduk. Nah, sekarang coba lihat di daerah kutub saat musim dingin. Karena es mengapung, maka di lautan es menutupi air laut. Andaikan es lebih berat,
maka es akan turun ke dasar laut. Air di atas akan beku, kedinginan, ya kan? Dan turun lagi ke dasar laut. Sehingga makin lama laut akan beku sampai ke dasar laut yang menyebabkan kehidupan di laut berhenti. Kalau berhenti, orang kutub tidak bisa makan. Nah, dengan mengapungnya es, maka pembekuan berhenti di atas saja, sehingga di dalam laut masih ada kehidupan. Orang kutub masih bisa mendapatkan ikan dengan membobok es yang menutupinya. Bisa siapa yang membuat air punya sifat anomali seperti itu kalau bukan Allah, ya. Sekedar mendinginkan air teh, Allah membantu dengan sifat ini. Untuk kehidupan orang di kutub, Allah bantu dengan sifat anomali ini. Jika demikian, maka seharusnya para ilmuwan lebih takut kepada Allah. Ya, betul. Tapi sayangnya, sedikit di antara mereka yang berpikir sampai kepada penciptanya. Mereka berhenti pada gejalanya saja. Pemirsa, sekarang coba sekilas kita ingat tentang Nabi Muhammad SAW. Dengan keteladanan, Nabi SAW bisa melakukan revolusi yang cemerlang. Dalam waktu 20 tahunan, beliau SAW menyulap kondisi bangsa Arab yang jahiliyah menjadi masyarakat yang madani, yang tauhid menyembah hanya kepada Allah. Islam terus berkembang dan mencapai masa keemasan hingga lebih dari 1000 tahun. Orang mana lagi yang bisa mencapai prestasi seperti ini? Tidak akan ada lagi dalam sejarah manusia hingga akhir zaman. Ini bukti beliau, Nabi Muhammad SAW, memang seorang Rasul yang berhasil. Kalau bukan Nabi, tidak akan bisa seperti itu. Pantaskah kita tidak ridho dengan kenabian dan rasulannya? Selain tafakur untuk bisa mendongkrak keyakinan, kita harus berdoa. Minta Allah menunjukkan mukjizatnya agar sampai pada hakul yakin. Apakah ini mungkin? Dulu Nabi Ibrahim AS minta kepada Allah untuk menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 260. Nabi Musa AS bahkan lebih terlalu lagi, ya, minta agar Allah menampakkan dirinya. Dikisahkan dalam Al-A'raf 143. Umat Nabi Isa AS atau kaum Hawariyun minta agar turun hidangan dari langit. Ya, kita bisa lihat kisahnya dalam Al-Maidah 112-115. Aneh-aneh kan permintaan mereka, tapi mereka bukan orang yang keterlaluan kepada Allah. Mungkin mereka ingin dapat hakul yakin. Nah, mungkin kita merasa mereka kan para nabi atau umat nabi di mana nabi masih hadir di tengah mereka, sedangkan kita kan sudah jauh. Apakah masih mungkin? Nah, ini pertanyaannya. Lagi pula Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada, bagaimana kita bisa menyaksikan mukjizatnya? Nah, pada sejen yang lalu di channel ini menyajikan tentang tawasul terbaik, keutamaan Nabi Muhammad SAW dan sholawat. Kita bisa merasakan mukjizat Nabi Muhammad SAW melalui doa untuk mengatasi masalah kita. Kita pasti sebagai manusia yang hidup pasti punya masalah. Kemudian kalau kita berdoa, maka pengabulan doa yang aneh-aneh, yang tidak logis, seperti tadi dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, akan menjadi mukjizat yang bisa kita rasakan. Misal dengan sholawat Jibril yang bunyinya Sallallahu Alaihi Muhammad, sekian ribu kali misalnya, orang bisa mendapat keberhasilan bisnis yang nyata, bisa dapat uang banyak misalnya. Bahkan ada kiai yang memberi resep sholawat dengan jaminan, jika tidak berhasil jadi kaya, ludahi muka saya, katanya. Pemirsa, sebenarnya kalau kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat, kemudian yang aneh-aneh terjadi, itu bukan hal yang mustahil. Beliau SAW menjadi rahmat, berarti jadi sumber kasih sayang Allah pada kita. Kenapa tidak kita manfaatkan? Coba amalkan sholawat Jibril minimal 1000 kali sehari, sampaikan hajat Anda, istilahnya dijamin tokcer lah ya. Tapi kalau Anda nggak yakin, ya pasti zong. Setelah doa terkabul, Anda akan tercengang. Itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bisa kita rasakan dan kita saksikan langsung. Inilah yang akan menaikkan status keyakinan kita pada level hakul yakin, baik pada ketuhanan Allah maupun pada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Hakul yakin karena merasakan dan mengalami sendiri, ya, yang hal-hal yang aneh itu. Pemirsa, syahadat itu tidak sekali saja, ya. Setiap kali kita menemukan sesuatu yang mengagumkan seperti anomali air, doa aneh tapi terkabul, kita harus syahadat lagi sebagai update status syahadat kita. Karena keyakinan kita sudah naik, ya, lebih baik, lebih tinggi daripada sebelumnya. Setiap kali kita jauh dari Allah, kemudian kita sadar, sebaiknya syahadat lagi. Setelah melakukan kesalahan, dosa, seharusnya syahadat lagi. Itu sebabnya syahadat diwajibkan dalam sholat. Nah, dengan demikian
maka kesaksian kita akan makin tinggi, level syahadah kita akan jadi lebih baik. Sebagai penutup, alam dan gejalanya merupakan produk perbuatan atau af'al dan sifat-sifat Allah. Dengan tafakur kita akan sampai pada Rabbana ma khalaqta hadza batila, semua ada kebaikan untuk manusia. Dengan memanfaatkan rahmat Allah, kita bisa merasakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dari situ kita bisa menemukan Allah, makrifat kepada Allah dan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan salah satu cara sederhana ya, mencapai makrifat Allah dan Rasulnya. Juga menjadi cara memperbaiki syahadat yang menjadi dasar untuk perbaikan rukun Islam yang lainnya. Allahu a'lam, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.